Bayangkan sejenak Anda berdiri di sebuah padang yang gelap gulita, jauh dari lampu kota. Malam terasa begitu sunyi sehingga detak jantung sendiri terdengar jelas. Di atas kepala, langit malam terbentang bagaikan kanvas tak bertepi, ditaburi ribuan bintang yang berkilau lembut. Di tengah keheningan itu, Anda mungkin pernah merasakan sebuah bisikan halus. Seberapa besar alam semesta ini? Pertanyaan itu bukan milik kita semata. Sejak manusia pertama kali menengadah ke langit, rasa ingin tahu itu sudah hadir. Leluhur kita menamai bintang, menyusun rasi, dan menafsirkan gerakan planet sebagai petunjuk musim, arah, bahkan nasib. Obor-obor kecil di langit menjadi jam dan kalender, penunjuk arah di lautan, dan sumber mitos yang menyalakan imajinasi. Namun kini kita tahu sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Semua cahaya itu hanyalah fragmen kecil dari jagat raya yang jauh lebih luas daripada bayangan nenek moyang kita. Bumi, rumah kita, hanyalah bola biru mungil yang melayang di samudra gelap kosmik. Nah, dari sudut pandang alam semesta, ia tak lebih besar dari sebutir debu. Bayangkan Anda berada di luar angkasa, mengamati bumi dari jarak ratusan ribu kilometer. Planet kita akan tampak seperti marmer biru yang rapuh, dilapisi awan tipis putih. Satu langkah mundur lagi, katakanlah dari orbit. Bulan dan bumi tak ubahnya bola kecil di samping, matahari yang menyala terang. Dari sini batas-batas negara, kota, dan desa lenyap. Hanya ada satu rumah bersama. Keajaiban terbesar bukanlah ukurannya, melainkan kenyataan bahwa di titik kecil itu, kehidupan berkembang. Hutan rimba, samudra luas, hewan yang tak terhitung, dan miliaran manusia yang sedang bernapas, berpikir, bercinta, berperang, dan bermimpi. Semuanya ada di sana, di titik yang nyaris tak terlihat. Itulah sebabnya ketika para astronaut pertama kali menatap bumi dari luar angkasa, banyak yang menitikkan air mata. Mereka menyadari bahwa semua sejarah, segala peradaban, seluruh kenangan dan harapan umat manusia tersimpan di bulatan kecil yang rapuh itu. Namun keindahan bumi hanyalah awal dari perjalanan. Semakin kita menengadah dan menembus ruang, semakin kita paham betapa kecilnya kita. Tata surya, galaksi, bahkan seluruh jagat raya, teramati semuanya menyimpan rahasia yang melampaui imajinasi. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu hanya berbisik, di kepala kini dijawab dengan teleskop raksasa, persamaan fisika, dan keberanian manusia yang tak kenal puas. Dalam perjalanan ini kita akan melangkah jauh, dari halaman rumah kosmik kita, tata surya, ke batas awan Oort, lalu menyeberangi ruang antar bintang menuju kelompok bintang terdekat, melintasi lengan-lengan spiral Bima Sakti yang gemerlap, menatap tabrakan galaksi dan menembus ke supergugus Laniakea, hingga menatap cakrawala alam semesta, teramati dan menyinggung kemungkinan multiverse, lautan, realitas yang mungkin tak terbatas. Perjalanan ini bukan hanya deretan angka jarak dan kecepatan cahaya, ini adalah kisah keberanian intelektual manusia. Makhluk kecil yang berani memandang ketidakberhinggaan, menantang kegelapan, dan bertanya apa yang ada di luar sana. Mari kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk bumi, tarik napas panjang, biarkan imajinasi mengangkasa. Malam ini kita akan menempuh sebuah ekspedisi tanpa roket atau bahan bakar, hanya dibekali rasa ingin tahu dan ketakjuban. Bersiaplah, karena begitu kita mulai menapak, pandangan kita tentang rumah, diri sendiri, dan alam semesta tak akan pernah sama lagi. Kita memulai perjalanan dari halaman rumah sendiri, tata surya. Di sini, matahari adalah pusat panggung, bintang kuning yang menyalakan seluruh kehidupan di bumi. Seluruh keluarga planet, asteroid, dan komet menari mengelilinginya dalam irama. Gravitasi yang sudah bertahan, 4-6 miliar tahun. Jarak yang sulit dibayangkan. Langkah pertama adalah memahami ukuran panggung ini. Matahari dan bumi dipisahkan jarak rata-rata 150 juta kilometer, yang oleh astronom disebut satu satuan astronomi, AU. Angka itu mudah ditulis, tetapi apa artinya? Bayangkan Anda mengendarai mobil tanpa henti dengan kecepatan konstan, per kilometer jam. Untuk menempuh 150 juta kilometer, ada membelian rate 1 tahun tanpa istirahat. Bahkan pesawat jet komersial tercepat butuh lebih dari 19 tahun terbang terus-menerus. Kecepatan cahaya, 300.000 km per detik masih membutuhkan 8 menit untuk menyeberang jarak. Bumi matahari. Ketika kita melangkah ke Mars, jarak itu melonjak menjadi rata-rata 1,5 AU. Jupiter, sekitar 5 AU. Saturnus, si planet bercincin megah, menari pada jarak 9,5 AU. Uranus dan Neptunus, si raksasa es, berada di 19 dan 30 AU. Hanya menuliskan angka-angka, itu sudah seperti menumpuk mimpi tak terjangkau. Dari sabuk Kuiper ke awan Oort, banyak orang mengira Pluto yang pernah disebut planet ke-9 adalah batas tata surya. Kenyataannya, Pluto hanyalah gerbang menuju wilayah yang jauh lebih luas. Sabuk Kuiper, ladang es raksasa yang
menyimpan ribuan benda mirip Pluto. Di sinilah komet jangka panjang lahir, menunggu momen ketika gravitasi mengirim mereka terbang ke arah matahari. Namun bahkan sabuk Kuiper bukanlah akhir. Di luar sana, jauh melampaui, terdapat awan Oort, cangkang es dan batu yang mengelilingi tata surya dalam bentuk bola raksasa. Para ilmuwan memperkirakan tepinya bisa mencapai 100.000 AU atau hampir 2 tahun cahaya dari matahari. Bayangkan, sinar cahaya yang melesat 300.000 km per detik pun membutuhkan hampir 2 tahun, penuh hanya untuk mencapai tepian rumah kosmik kita. Voyager, utusan kecil di samudra besar. Untuk merasakan betapa luasnya jarak itu, mari kita temui Voyager 1 dan 2, dua wahana yang diluncurkan NASA pada 2007. Selama lebih dari 40 tahun, kedua utusan ini melaju ke ruang antar bintang dengan kecepatan sekitar 61.000 km per jam. Dengan kecepatan itu, Voyager 1 baru saja pada dekade terakhir menembus heliopause, batas di mana angin matahari menyerah pada angin antar bintang. Meski telah melaju miliaran kilometer, Voyager belum keluar dari cangkang gravitasi matahari. Butuh puluhan ribu tahun lagi sebelum ia benar-benar meninggalkan awan Oort. Pesan yang dibawanya Golden Record, piringan emas berisi salam, musik, dan suara bumi adalah kapsul harapan. Jika suatu hari makhluk cerdas menemukannya, mereka akan tahu ada peradaban kecil yang pernah menatap bintang. Skala yang mengguncang imajinasi. Untuk dibantu membayangkan skala ini, banyak pendidik membuat model tata surya jalan kaki. Bayangkan matahari seukuran bola basket. Dalam skala itu, Merkurius hanya sebesar biji lada, 10 meter jauhnya. Venus dan bumi seukuran kacang, sekitar 25 meter jauhnya. Jupiter sebesar jeruk bali, hampir 130 meter dari matahari. Pluto, sebutir pasir, lebih dari 1 kilometer jauhnya. Dan ingat, ini baru sabuk Kuiper. Awan Oort berada puluhan kilometer lagi jika kita tetap pada skala yang sama. Kita segera sadar, ruang antar planet didominasi kekosongan. Matahari, jantung yang menyala. Semua tarian itu bergantung pada satu pemain utama, matahari. Inti bintang ini memadukan 600 juta ton hidrogen menjadi helium setiap detik, melepaskan energi setara miliaran bom nuklir. Cahaya yang kita lihat hari ini lahir di inti. Matahari sekitar 100.000 tahun lalu menempuh perjalanan lambat melalui lapisan padat sebelum melesat ke bumi dalam 8 menit terakhir. Tanpa gravitasi dan cahaya matahari, planet-planet akan hanyut menjadi puing dingin. Dengan kata lain, seluruh kitas kehidupan, termasuk kita, adalah percikan kecil dari mesin raksasa ini. Tata surya dalam perspektif, kini. Tarik napas dalam-dalam dan bayangkan pemandangan dari tepian awan Oort. Dari sana, matahari hanyalah bintang terang di antara ribuan bintang lain. Planet-planet yang kita kenal tak terlihat lagi. Bahkan teleskop pun nyaris tak dapat membedakannya dari bintang latar. Kesadaran ini mengguncang. Seluruh sistem yang bagi kita begitu besar ternyata hanyalah titik cahaya di peta galaksi. Kita baru menapaki langkah pertama, namun sudah merasakan betapa kecilnya kita. Kita telah menempuh perjalanan dari bumi hingga ke tepi. Awan Oort jarak hampir 2 tahun cahaya. Di titik ini, matahari tampak seperti bintang biasa, hanya sedikit lebih terang dibanding tetangganya. Kita resmi meninggalkan rumah dan memasuki ruang antar bintang, wilayah yang oleh para astronom disebut Local Interstellar Cloud. Laut tenang di antara bintang. Jangan bayangkan lautan ini seperti angin kencang atau gelombang raksasa. Sebaliknya, ruang antar bintang adalah kehampaan hampir mutlak. 1 atom per sentimeter kubik, jauh lebih kosong daripada ruang vakum terbaik yang bisa dibuat manusia di laboratorium. Suhu rata-rata mencapai sekitar 7.000 derajat Celcius, namun karena kerapatannya sangat rendah, kita tak akan merasakan panas. Justru dingin yang menggigit akan menyelimuti. Dalam kekosongan ini, matahari dan bintang, tetangganya bergerak seperti kapal yang berlayar di samudera tak bertepi. Kecepatan relatifnya sekitar 828.000 km per jam. Kita ikut menumpang dalam kapal itu. Bahkan ketika kita duduk diam di bumi, tetangga terdekat Alpha Centauri, bila kita memandang ke arah rasi Centaurus, kita akan menemukan sistem bintang Alpha Centauri, tetangga terdekat kita, berjarak 437 tahun cahaya. Di sana terdapat 2 bintang mirip matahari, Alpha Centauri, Adan B, serta Proxima Centauri, kata Proxima yang berarti paling dekat. Untuk memahami jarak ini, bayangkan kita punya pesawat tercepat yang pernah dibuat manusia, Voyager, yang melaju sekitar 61.000 km/jam. Dengan kecepatan itu, kita memerlukan lebih dari 70.000 tahun untuk tiba di Alpha Centauri. Bahkan jika kita bisa menempuh kecepatan 10 kali lipat lebih tinggi, perjalanan itu masih akan memakan puluhan ribu tahun. Itulah sebabnya bintang terdekat tetap terasa seperti pulau asing yang tak terjangkau.
Cahaya yang kita lihat malam ini sebenarnya adalah pesan kuno. Dipancarkan 4 tahun lebih lalu baru saja tiba di mata kita. Cahaya bintang sebagai surat waktu. Setiap bintang di langit adalah mesin waktu. Saat menatap Sirius, kita melihat cahaya yang berangkat 8 tahun lalu. Rigel Centaurus 47 tahun. Bintang Betelgeuse di Orion, cahaya yang kita saksikan memulai perjalanannya sekitar 640 tahun silam pada masa ketika kerajaan Majapahit masih berjaya di Nusantara. Kesadaran ini membuat malam berbintang terasa lain. Kita tak sekadar melihat titik cahaya, kita sedang membaca sejarah kosmik yang terus mengalir, debu dan awan antar bintang. Meski kosong, ruang antar bintang bukanlah hampa total. Di sini bertebaran awan molekuler, gumpalan gas dan debu tempat bintang-bintang lahir. Partikel halusnya, sebagian berasal dari supernova, adalah bahan baku planet, bahkan kehidupan. Butir debu inilah yang suatu hari bisa menyatu menjadi sistem bintang baru, melahirkan planet yang mungkin menyimpan lautan dan mungkin pula kehidupan. Dengan kata lain, unsur-unsur yang membentuk tubuh kita, karbon, nitrogen, oksigen, pernah melayang di ruang sunyi seperti ini, sebelum akhirnya terkumpul menjadi bumi dan makhluk hidup. Carl Sagan pernah berkata, kita semua terbuat dari debu bintang. Di ruang antar bintang ini, kita bisa benar-benar merasakannya. Kota kosmik yang sunyi. Bayangkan lokal interstellar cloud sebagai kota kosmik kecil. Tata surya hanyalah satu rumah di gang sepi. Alpha Centauri adalah rumah tetangga yang berjarak beberapa blok. Lalu ada Barnard Star, Wolf 359, Lalande 2105, dan banyak lagi. Setiap bintang adalah alamat unik di peta langit. Namun tak seperti kota di bumi. Jarak antar rumah di kota kosmik ini begitu besar, hingga cahaya pun memerlukan tahun-tahun untuk menyeberanginya. Komunikasi antar tetangga hampir mustahil. Kota ini sunyi tetapi tidak mati. Bintang-bintang di dalamnya lahir, hidup, dan mati dalam rentang miliaran tahun, bagaikan api unggun yang menyala lalu padam dalam pesta kosmik. Menatap galaksi dari pinggiran. Dari perspektif local interstellar cloud, Bima Sakti, galaksi kita, terbentang sebagai pita susu lembut melintang di langit. Kita berada di salah satu lengan spiralnya, lengan Orion yang lebar dan penuh bintang. Dari sini tata surya hanyalah debu di antara miliaran bintang lain. Tidak ada tanda istimewa yang menandai letaknya. Jika alien menatap galaksi kita dari jauh, sulit bagi mereka untuk menunjuk, di sana matahari dan planet bumi. Kita benar-benar hanyut di arus besar galaksi, pintu menuju skala lebih besar. Menyadari skala lingkungan antar bintang adalah langkah penting sebelum menatap galaksi Bima Sakti secara keseluruhan. Kita baru saja meninggalkan rumah dan berjalan di gang kota kosmik. Namun di depan sana terbentang metropolitan, raksasa, galaksi dengan ratusan miliar bintang, lengan spiral berkilau, dan pusat yang menyimpan lubang hitam supermasif. Kita telah meninggalkan lingkungan tetangga bintang. Sekarang mari menengok pemandangan megah yang menaungi semuanya. Galaksi Bima Sakti, rumah raksasa bagi ratusan miliar bintang. Termasuk matahari kita, bentang raksasa yang berputar. Bima Sakti membentang kira-kira 100.000 tahun cahaya dari ujung ke ujung. Artinya bila kita menempuhnya dengan kecepatan cahaya, kita tetap memerlukan 100.000 tahun untuk menyeberang. Lebarnya sekitar 1.000 tahun cahaya, seperti piring tipis berlapis debu bintang. Bayangkan Bima Sakti sebagai pusaran air raksasa di sungai kosmik. Lengan-lengan spiralnya, Perseus, Scutum Centaurus, Resen Orion adalah aliran cahaya yang memutar dengan lembut. Di sanalah bintang-bintang lahir dari awan gas yang tak terhitung. Posisi kita di lengan Orion. Matahari kita bukan pusat panggung. Ia hanya bintang menengah, mengorbit pusat galaksi pada jarak sekitar 27.000 tahun cahaya. Kita berada di lengan Orion, jalur kecil di antara dua lengan spiral besar. Matahari bergerak cepat, sekitar 828.000 km per jam. Namun butuh 25 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran penuh, mengelilingi pusat galaksi. Selama satu orbit itu, dinosaurus pernah muncul dan punah, benua bergeser, dan kehidupan berevolusi, sementara matahari hanya menuntaskan 1 tahun galaksi. Pusat yang misterius, di jantung Bima Sakti tersembunyi objek yang luar biasa. Sagittarius AE, sebuah lubang hitam supermasif dengan massa sekitar 4 juta kali matahari. Kita tak dapat melihatnya langsung. Tetapi gerakan bintang-bintang di sekitarnya menunjukkan keberadaannya. Mereka menari dengan kecepatan menautan, seolah diikat oleh gravitasi tak kasat mata. Lubang hitam ini bukan sekadar pemangsa. Para ilmuwan percaya ia memengaruhi kelahiran bintang, aliran gas, bahkan struktur galaksi secara keseluruhan. Ia adalah detak jantung gelap yang menjaga keseimbangan Bima Sakti. Kehidupan bintang, dari lahir hingga mati. Galaksi kita adalah pabrik bintang. Di dalam nebula raksasa seperti Orion Nebula, gas dan debu runtuh di bawah gravitasi,
menyalakan fusi nuklir melahirkan bintang-bintang baru. Bintang-bintang muda berwarna biru terang, hidup cepat dan mati muda dalam ledakan supernova yang menyinari ruang. Bintang seukuran matahari hidup lebih lama, miliaran tahun, kemudian melepas lapisan luarnya menjadi nebula planet yang bercahaya indah, meninggalkan inti putih kecil bernama Katai Putih. Ledakan supernova bukan akhir, melainkan awal. Unsur berat seperti besi, emas, dan uranium tercipta di sana. Tubuh kita sendiri mengandung jejak bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kita secara harfiah adalah anak-anak bintang, galaksi sebagai kota raksasa. Bayangkan Bima Sakti seperti kota megapolis dengan ratusan miliar rumah, setiap rumah adalah bintang. Banyak di antaranya memiliki planet. Jika setiap bintang itu mewakili sebuah lampu di malam hari, kota ini akan berkilau lebih terang dari apapun yang bisa kita bayangkan. Dalam kota raksasa ini, tata surya hanyalah rumah kecil di pinggiran. Tak ada papan nama yang menandai keberadaannya. Jika makhluk dari galaksi lain menatap ke arah kita, mereka hanya akan melihat kilau samar tanpa petunjuk kehidupan. Tabrakan yang tak terelakkan. Meski tampak tenang, galaksi kita bukan entitas statis. Ia terus bergerak, berinteraksi dengan tetangganya. Para astronom memperkirakan sekitar 4 miliar tahun dari sekarang. Bima Sakti akan bertemu dengan Andromeda, galaksi besar terdekat yang kini melaju ke arah kita. Ketika itu terjadi, kedua galaksi akan menembus satu sama lain dalam tarian gravitasi raksasa, membentuk galaksi elips baru yang lebih besar. Jangan khawatir, jarak antar bintang begitu luas sehingga kemungkinan tabrakan langsung antar bintang sangat kecil. Namun pemandangan langit akan berubah dramatis. Lengkungan cahaya Andromeda akan membesar, menyaingi bulan purnama, sebelum akhirnya bercampur menjadi satu lautan bintang, gelombang gravitasi dan misteri gelap. Bima Sakti juga dilingkupi materi gelap, zat tak terlihat yang hanya kita ketahui lewat tarikan gravitasinya. Tanpa materi gelap, bintang-bintang di tepi galaksi seharusnya terlempar keluar. Itu adalah alam kosmik yang menahan segalanya, namun wujudnya masih menjadi teka-teki. Selain itu, para ilmuwan mendeteksi gelombang gravitasi, riak ruang waktu, yang dihasilkan oleh peristiwa raksasa seperti penggabungan lubang hitam. Riak ini melintasi galaksi, membawa pesan dari kejadian miliaran tahun cahaya jauhnya. Bima Sakti dalam peta lebih besar. Sekarang, bayangkan kita menatap galaksi dari luar. Dari kejauhan, Bima Sakti hanyalah bercak cahaya, satu di antara miliaran lainnya. Di sekitarnya, kita menemukan puluhan galaksi tetangga, membentuk lokal group, komunitas galaksi yang saling terikat gravitasi. Disinilah kita menyadari bahwa bahkan megapolis ini hanyalah kota kecil di benua kosmik yang lebih luas. Apa yang kita anggap besar ternyata hanya satu lapisan dari skala yang terus membesar. Menyiapkan hati untuk langkah selanjutnya. Kita telah melintasi rumah raksasa kita, menatap lubang hitam di pusatnya, merasakan tarian bintang, dan mengagumi pabrik kehidupan yang tiada henti. Namun perjalanan kita belum selesai. Di luar local group, terbentang Virgo Supercluster, kumpulan ribuan galaksi, dan bahkan Laniakea, struktur maha luas yang menjadi benua sejati dari kosmos. Di sanalah kita akan melangkah berikutnya, meninggalkan Bima Sakti untuk menatap jaringan galaksi yang menakjubkan. Kita meninggalkan Bima Sakti dan mulai melihatnya dari jauh. Dari jarak ini, galaksi kita bukan lagi pita bercahaya yang membentang di langit, melainkan sebuah bercak samar, seperti kabut tipis di lautan malam. Dan di sekelilingnya, kita mulai menyadari, Bima Sakti tidak sendirian. Local group, keluarga terdekat. Galaksi kita adalah bagian dari local group, kumpulan sekitar 54 galaksi yang terikat oleh gravitasi. Bayangkan local group sebagai sebuah kabupaten kosmik, di mana setiap galaksi adalah kota sendiri dengan miliaran penduduk bintang. Di dalamnya, Bima Sakti adalah kota besar namun tidak terbesar. Gelar itu milik Andromeda, M31, galaksi spiral megah yang berdiameter sekitar 200.000 tahun cahaya, 2 kali lipat ukuran Bima Sakti. Ada pula Triangulum, M33, galaksi spiral mungil namun aktif, serta puluhan galaksi kerdil seperti awan Magellan besar dan kecil yang mengelilingi kita seperti satelit. Masing-masing galaksi memiliki ciri unik. Ada yang berbentuk spiral menawan, ada pula yang tampak seperti gumpalan tak beraturan akibat tarikan gravitasi. Walau jaraknya berjuta-juta tahun cahaya, gaya tarik itu membuat seluruh kelompok tetap bersama, menari dalam orbit raksasa. Tarian menuju tabrakan. Di antara para anggota, Andromeda adalah tetangga yang paling menonjol dan yang paling ramah. Mendekat. Ia melaju ke arah kita dengan kecepatan sekitar 110 km per detik. Para astronom memperkirakan sekitar 4 miliar tahun lagi, Andromeda dan Bima Sakti akan bertemu dan melebur menjadi satu galaksi elips raksasa. Meski terdengar mengancam, pertemuan ini bukan kiamat. Jarak antar bintang sangat besar sehingga tabrakan langsung nyaris mustahil.
Sebagian besar bintang hanya akan menyelinap, melewati satu sama lain, sementara gas dan debu galaksi akan bergabung, melahirkan generasi bintang baru. Langit malam bumi, jika masih ada, makhluk yang menyaksikannya akan menampilkan pemandangan menakjubkan. Andromeda membesar hingga menyaingi bulan purnama, bercahaya biru keunguan sebelum akhirnya menjadi satu. Dari kabupaten ke provinsi kosmik, jika local group ibarat kabupaten, maka kita juga bagian dari Virgo Supercluster, provinsi kosmik yang jauh lebih luas. Supercluster ini membentang sekitar 110 juta tahun cahaya, mencakup ribuan galaksi yang tersusun dalam filamen panjang, seperti jaring laba-laba raksasa. Di pusat Virgo Supercluster terdapat gugus Virgo, rumah bagi lebih dari 300 galaksi, termasuk raksasa elips M87, yang memiliki lubang hitam, supermasif bermasa miliaran kali matahari. Lubang hitam M47 inilah yang pertama kali difoto oleh Event Horizon Telescope, citra legendaris, berupa lingkaran oranye keemasan pada 2019. Jaringan kosmik Jalan Raya Bintang. Ketika teleskop modern memetakan ruang, kita melihat pola menakjubkan. Galaksi tidak tersebar acak, melainkan membentuk cosmic web, struktur jaring raksasa dengan filamen gas, bintang dan materi gelap. Antar supercluster dihubungkan oleh jalan raya kosmik sepanjang ratusan juta tahun cahaya, sementara ruang kosong yang disebut void menganga di antaranya. Bayangkan peta benua, di mana local group hanyalah satu kota di tepi sungai besar, sementara Virgo Supercluster adalah benua penuh dengan gunung, lembah, dan samudera. Setiap titik cahaya yang kita lihat mewakili miliaran bintang, setiap garis samar menandakan tarikan gravitasi yang tak terlihat. Laniakea, rumah lebih luas. Tak berhenti di Virgo, para ilmuwan menemukan bahwa supercluster ini sendiri adalah bagian dari struktur yang lebih besar lagi bernama Laniakea, yang dalam bahasa Hawaii berarti langit tak terukur. Inilah benua sesungguhnya, tempat kita tinggal, dengan diameter lebih dari 500 juta tahun cahaya dan mengandung sekitar 1,000 galaksi. Dalam peta Laniakea, local group kita hanya sebutir pasir di tepi sungai kosmik yang mengalir menuju pusat gravitasi raksasa yang disebut Great Attractor. Di sana, tarikan materi gelap dan massa galaksi begitu kuat sehingga seluruh wilayah, termasuk Bima Sakti, perlahan bergerak ke arahnya dengan kecepatan ratusan kilometer per detik. Refleksi skala. Cobalah berhenti sejenak dan rasakan skala yang baru kita tempuh. Dari satu planet kecil, kita telah melangkah ke gugus galaksi yang jaraknya ratusan juta tahun cahaya. Jarak, massa, dan jumlah bintang yang tak terhitung seakan menantang kemampuan imajinasi kita. Namun yang lebih memukau adalah keteraturan halus di baliknya. Gravitasi sebagai pemahat, materi gelap sebagai perekat, dan energi gelap sebagai pendorong ekspansi. Kita melihat bahwa alam semesta bukan kekacauan, melainkan orkestra raksasa yang mengikuti hukum-hukum yang sama sejak awal waktu. Menatap ke horizon lebih jauh. Setelah menelusuri Laniakea, kita sampai pada tepian pengetahuan manusia saat ini, alam semesta teramati. Disinilah teleskop paling canggih menangkap cahaya yang telah menempuh lebih dari 13 miliar tahun untuk sampai ke mata kita. Langkah berikutnya akan membawa kita menatap batas itu, tempat ruang waktu sendiri. Meregang dan pertanyaan baru lahir. Kita akan berbicara tentang kosmik latar gelombang mikro, tentang percepatan ekspansi, dan tentang kemungkinan bahwa di balik horizon pengamatan, alam semesta terus membentang tanpa akhir,